Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 15 November tahun 2024.
serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Video pembelajaran. Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam situasi yang penuh ketegangan, di mana berbicara atau bertindak mungkin hanya memperburuk keadaan? Bagaimana jika saya katakan bahwa salah satu prinsip stokisme kuno dapat membantu Anda menghadapi situasi tersebut dengan lebih bijaksana dan tenang? Mari kita eksplorasi konsep pura-pura bodoh dan diam menurut filosofi stokisme dan bagaimana prinsip ini dapat membantu Anda hidup lebih baik. Filsafat kuno yang mengajarkan kita tentang kebijaksanaan, ketenangan, dan kontrol diri dapat diterapkan dalam situasi sehari-hari. Kita akan fokus pada konsep pura-pura bodoh dan diam, dan bagaimana prinsip ini dapat membantu kita menghadapi konflik, mengelola emosi, dan menjalani hidup dengan lebih damai. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan datang dari pengendalian diri dan penerimaan terhadap hal-hal di luar kendali kita. Ada 3 prinsip utama stokisme yang relevan dengan topik kita hari ini. 1. Kendali diri, mengendalikan reaksi dan emosi kita terhadap peristiwa eksternal. 2. Kebijaksanaan, memahami perbedaan antara apa yang dapat dan tidak dapat kita kendalikan. 3. Kehidupan sesuai alam, hidup sesuai dengan alam dan memahami posisi kita dalam kehidupan. Konsep
pura-pura bodoh dan diam, seringkali diartikan sebagai sikap memilih untuk tidak berkomentar atau terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Dalam konteks Stokisme, ini bukan tentang benar-benar berpura-pura bodoh, melainkan tentang memilih kapan dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Ada beberapa alasan mengapa Stoik memilih untuk diam dan pura-pura bodoh. 1. Menghindari konfrontasi yang tidak perlu. Kadang-kadang, terlibat dalam diskusi atau argumen yang tidak produktif hanya akan memperburuk situasi. Dengan diam, kita menghindari konflik yang tidak perlu dan menjaga kedamaian batin kita. 2. Mengendalikan emosi. Dengan memilih untuk tidak segera bereaksi, kita memberi diri kita waktu untuk merenung dan mengendalikan emosi kita. Ini membantu kita membuat keputusan yang lebih bijaksana dan tidak terburu-buru. 3. Menghormati kebijaksanaan. Kadang-kadang, memilih untuk tidak berkomentar atau terlibat menunjukkan kebijaksanaan dan penghormatan terhadap orang lain. Ini juga memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting dan produktif. Tentu saja, menerapkan prinsip pura-pura bodoh dan diam dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu mudah. Berikut beberapa tantangan yang mungkin Anda hadapi dan cara untuk mengatasinya. Kebutuhan untuk membela diri. Terkadang, ada perasaan mendalam untuk membela diri atau hak kita. Tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara membela diri secara konstruktif dan memilih untuk tidak terlibat dalam konfrontasi yang tidak produktif. Fokuslah pada fakta dan hasil yang ingin dicapai daripada emosi pribadi, persepsi orang lain. Beberapa orang mungkin melihat sikap diam atau tampaknya tidak peduli sebagai tanda kelemahan atau ketidakpedulian. Jelaskan bahwa memilih untuk tidak terlibat dalam konfrontasi bukan berarti Anda tidak peduli, tetapi lebih pada pendekatan yang bijaksana untuk menjaga ketenangan dan hubungan. Kesulitan mengendalikan emosi. Emosi bisa sangat kuat dan sulit untuk dikendalikan. Latihan teknik pernapasan, meditasi, atau refleksi diri dapat membantu Anda lebih baik mengelola reaksi emosional dan membuat keputusan yang lebih rasional. Mari kita lihat beberapa contoh bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Di tempat kerja. Jika Anda menghadapi kritik atau komentar negatif, mungkin lebih baik untuk tetap tenang dan tidak langsung bereaksi. Dengan diam, Anda memberi diri Anda waktu untuk merespons dengan cara yang lebih konstruktif. 2. Dalam hubungan pribadi. Dalam percakapan dengan teman atau keluarga, kadang-kadang lebih baik untuk mendengarkan dan tidak langsung berkomentar. Ini menunjukkan empati dan membantu menjaga hubungan tetap harmonis. 3. Dalam situasi publik. Jika Anda berada dalam situasi di mana opini Anda tidak akan banyak berpengaruh atau malah bisa memperburuk keadaan, memilih untuk tetap diam adalah bentuk kebijaksanaan. Mari kita lihat beberapa studi kasus dan cerita inspiratif yang menunjukkan penerapan prinsip ini secara efektif. Tindakan Abraham Lincoln. Presiden Abraham Lincoln dikenal karena kemampuannya untuk tetap tenang dan tidak terjebak dalam provokasi. Selama masa kepresidenannya, Lincoln sering menghadapi kritik dan konfrontasi, tetapi ia memilih untuk tidak merespons secara emosional, menjaga fokus pada kepentingan negara. Secara keseluruhan, prinsip pura-pura bodoh dan diam dari Stokisme menawarkan cara yang bijaksana untuk menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan kita. Dengan memahami kapan saatnya untuk berbicara dan kapan saatnya untuk diam, kita dapat menjaga ketenangan batin, menghindari konflik yang tidak perlu, dan menjalani hidup dengan lebih damai. Dengan memahami dan menerapkan prinsip Stokisme tentang pura-pura bodoh dan diam, kita dapat menghadapi situasi yang menantang dengan lebih tenang dan bijaksana. Ini bukan berarti kita harus menjadi pasif atau tidak peduli, tetapi tentang memilih bagaimana dan kapan kita akan bereaksi terhadap dunia di sekitar kita. Video pembelajaran. Asfar Arba'ah. Ini biasanya yang sering diikuti orang bahwa puncak teorinya Mula Sadra, khususnya dalam tasawuf, adalah Al-Asfar Al-Arba'ah. Untuk kita bisa tepat melakukan harokah jauhariyah sampai menuju kesempurnaan, kita harus melakukan 4 perjalanan, 4 sair. Perjalanan yang pertama adalah sair minal khalaq ilal haq. Perjalanan dari dunia makhluk, dunia ciptaan menuju Allah. Meninggalkan realitas, menembus teori pembatas, menuju yang tak terbatas.
kita gunakan dunia makhluk sebagai kendaraan untuk menuju yang hak. Di perjalanan pertama, kita masih ada di dunia nyata, tapi kita bergerak mendekati Allah. Di perjalanan pertama, kita ketemu syariat, kita ketemu sholat, ketemu zakat, ketemu puasa. Ini adalah upaya-upaya untuk mengatasi realitas. Jangan terjebak di dunia ini. Jangan terjebak di dunia makhluk. Kita harus berjalan menuju Allah. Jadikan sholat, jadikan puasa, jadikan haji, jadikan realitas sekelilingmu sebagai pijakan untuk menuju Allah. Itu perjalanan pertama. Harus dilewati, tidak bisa diloncati. Kenapa? Karena kita manusia, kita makhluk. Kalau perjalanan pertama sukses, kita akan ketemu dengan perjalanan kedua. Sair bil haqqi fil haqqi. Ketika perjalanan pertama sukses, kan kita ketemu Allah sudah, karena tadi menuju al-haq. Begitu kita ketemu Allah, mari kita nikmati perjalanan dengan Allah di dalam Allah. Biasanya ini yang dilakukan oleh para sufi. Uzlah, riyadah, suluk, kasyaf, makrifat, ittihad, hulul, dan lain sebagainya lah, konsep-konsep sama. Itu kan perjalanan bil haq fil haq. Perjalanan di dunia lahud, perjalanan di dalam Allah. Perjalanan kedua. Setelah tadi kita nyampe di Allah lewat kendaraan pertama. Kalau kita sukses mengembarai dunia ketuhanan, saatnya kita kembali. Jangan berhenti di sana. Karena umat, masyarakat juga butuh pencerahan seperti kita. Perjalanan yang ketiga adalah sair minal haq ilal khalaq. Dari Allah menuju makhluk. Jadi kembali ke tengah semesta, namun batinnya sudah terikat oleh Allah. Melihat segala sesuatu sekarang sudah nggak tertarik lagi, karena yang ada di matanya hanya Allah. Jadi kalau sudah nyampe dunia Allah itu, dunia sudah nggak penting dan tidak menarik lagi. Begitu dia kembali ke makhluk, ya melihat segalanya adalah manifestasi dari adanya Allah. Sair minal haq ilal khalaq. Dan perjalanan yang keempat, yang terakhir, sair fil khalaq bil haq. Perjalanan di dalam makhluk, yang sekarang sudah nyampur dengan makhluk seperti tadi perjalanan awal, tapi sekarang Allah ada bersamanya. Kalau dia ngomong, Allah jadi mulutnya. Kalau dia jalan, Allah jadi kakinya. Kalau dia bergerak, Allah yang menggerakkan. Takholak bi ahlakillah. Jadi sekarang beraktivitas bersama manusia, sudah Allah yang ada dalam dirinya. Mewarnai dunia dengan cinta ketuhanan, membantu sesama berlayar menuju Allah. Karena dia yang sudah tahu alamatnya untuk ketemu Allah, maka sekarang melakukan perjalanan puncak. Sair fil khalaq bil haq. Biasanya kalau para sufi, perjalanan keempat ini wujudnya adalah mungkin bikin torekot, mungkin bikin lembaga, bikin yayasan, bikin perguruan, bikin pondok pesantren. Itu sair fil khalaq bil haq. Jadi ada 4 perjalanan. Yang pertama perjalanan menuju Allah, yang kedua perjalanan di dalam Allah, yang ketiga perjalanan dari Allah, dan yang keempat perjalanan dengan Allah. Nah, itu al-asfar al-arba'ah. Nggak usah tanya saya ada di mana, kita baru ancang-ancang mau masuk ke yang pertama. Nggak usah, saya ada di mana ya Pak Allah, paling yang pertama aja belum kamu. Baru belajar untuk melakukan perjalanan pertama. Ya semoga kita ngalami perjalanan kedua, syukur-syukur bisa ketiga, dan alhamdulillah kalau sudah nyampe keempat. Harus diusahakan untuk menuju tadi. Caranya ya al-harokah al-jauhariyah, gerakan yang substantif. Itu al-asfar al-arba'ah, 4 perjalanan. Dan Mullah Sadra sendiri menjalankan 4 ini. Diawali ketika dia ahli semua ilmu-ilmu keislaman, ahli teologi, ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis, dan melakukan sair yang pertama. Sampai puncaknya kemudian dia melakukan uzlah, tak bilang tadi. Melakukan uzlah 7 apa 11 tahun. Itu perjalanan di dalam Allah. Kemudian dia kembali lagi
bikin sekolahan, jadi guru, membimbing orang, nulis kitab untuk menceritakan pengalamannya di dunia Allah. Itu perjalanan dari al-haq. Dan terakhir segala aktivisme sosial, aktivisme keagamaannya untuk membimbing orang, membimbing murid-muridnya, melahirkan sair yang keempat, yaitu perjalanan dengan Allah. Jadi teori ini hasil kristalisasi sebenarnya perjalanannya Mula Sadra sendiri, yang disarankan juga untuk semua kita harusnya juga melakukan 4 perjalanan ini. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كالكل كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كالكل التحيات وأبسلام انشروا
itu penuh dengan keajaiban. Kamu menjalaninya dengan senyuman. Kamu tidak akan pernah merasa menderita. Kamu percaya bahwa semua ini adalah bagian dari rencana. Ya, kadang apa yang sekarang kamu anggap sebagai penderitaan itu perlu terjadi untuk kita. Uang nek gelem sabar niki bature jan Gusti Allah. Ora trimo dekengane, Pak. Ning ndi karo Gusti Allah uang niku nek sabar. Mulane wong sing paling angel dikalahni wong sabar. Wong sabar. Lah, saiki carane sabar niku pripun, Gus? Yakin, Pak. Ini ki dawuh Kanjeng Nabi lho. Idza akhaballahu abdan ibtalahu. Gusti Allah ternyata nek tresno karo hambane malah dikei ujian. Urip ing alam donya kuwi minangkane mampir ngombe. Kudu nrimo, kudu sabar, kudu ngomong karo awake dhewe uga wong liya. Sifat atigang, atigung, atiguna ora bakal menangke lakon. Aja dumeh dadi wong bisa, aja dumeh dadi wong sugih, aja dumeh dadi wong kanggo. Kabeh kuwi mung pacobaning urip. Balung bisa ajur, bondo bisa entek. Wong bagus ora salawase, wong ayu ora sak suwene. Ora ana sing langgeng saliyane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing jujur aja ngapusi, sing pinter aja keblinger. Nek kowe krasa lara dijiwit, ya mbok aja njiwit wong liya. Sing eling yo ngger. Apakah koperasi itu riba? Kumpullah duit ibu 1 juta, 100 orang berarti 100 juta. Tukumpullah duit 100 juta. Lalu kemudian ditanya kepada masyarakat, siapa yang mau bisnis silakan minjam uang kemari. Akhirnya minjam uang lah orang ramai-ramai. Minjam 10 juta bayar 12, minjam 100 bayar 120, minjam 20 bayar 24. Bunganya selama setahun dikumpul, dibagi kepada seluruh bunga dari simpanan wajib. Maka transaksinya semuanya adalah uang dengan uang riba. Pinjam uang, bayar uang, kembali uang, riba. Ketika pasar menjadi sepi akibat dari perbuatan Nabi Sulaiman, dikisahkan jika Nabi Sulaiman ingin menghapuskan maksiat di dunia dengan memenjarakan semua iblis. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap." Akan tetapi Nabi Sulaiman tetap bersikeras seraya berkata, "Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya." Singkat cerita, Allah pun mengizinkan hingga semua iblis akhirnya dipenjarakan. Keesokan harinya tiba-tiba pasar menjadi sepi. Tidak ada seorang pun di sana karena semua orang tidak bergairah lagi atas urusan duniawi dan berfokus pada urusan akhirat. Nabi Sulaiman bingung melihat fenomena aneh ini. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap semua iblis. Akibatnya manusia kehilangan gairah kerja. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya bahwa menangkap iblis tidak membawa kebaikan?" Menyadari kesalahannya, Nabi Sulaiman segera melepaskan para iblis dari penjara sehingga pasar kembali ramai. Ditunjukkan amalan yang amalan ini paling baik di antara semua amalan yang paling baik. Kemudian paling suci di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa taala, paling cepat mengangkat derajat dan lebih baik daripada berinfak dengan emas dan juga uang-uang kertas, lebih baik bahkan daripada perang jihad, membunuh musuh atau kita dibunuh. Maka sahabat langsung merespon, "Bala, tentu ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Zikrullahi ta'ala." Mengingat Allah yang maha mulia. Gitu. Jadi luar biasa kedudukan zikir itu. Ada surat dalam Al-Quran Karim namanya surat Jumat. Sebagian kita sampai mati nggak pernah baca surat Jumat. Sampai tua nggak pernah tahu aturan datang salat Jumat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah." Wahai orang-orang beriman, lagi-lagi dipanggil yang beriman. Nggak beriman, tutup kuping. Engkau beriman, dengarkan. Kalau kau orang kafir, tutup kuping. Ini panggilan spesial. Apa kata Allah? Kalau dikumandangkan azan Jumat, segera engkau, segera. Ana lihat masih banyak yang hadir setelah imam naik mimbar. Kemana? Sibuk cari dunia?
Mau dibawa kemana itu dunia? Engkau lihat kuburan manusia, nggak ada satupun yang bawa rumahnya ke sana. Allah panggil. Malaikat itu hadir ketika Jumatan. Dia mencatat orang-orang yang datang. Tapi tatkala imam sudah naik mimbar, malaikat tutup bukunya. Engkau tidak tertulis di sana. Dan terus tiap Jumat kita telat. Ada orang yang telat karena keperluan, tapi ada orang yang telat karena meremehkan panggilan Allah Azza wa Jalla. Dipanggil komandannya, nomor 1 dia. Desi Yuliana, seorang vlogger di Cina, membawa konsep Jumat berkah yang populer di Indonesia ke komunitas masjid di Cina. Bayangin para jamaah internasional di Cina ngeliat makanan khas Indonesia kayak rendang, bakwan, cendol, mereka langsung siapkan uang untuk mencoba. Tapi begitu Mbak Desi bilang gratis, perasaan mereka pasti seneng banget. Jamaah dari berbagai negara pada kumpul dan mereka semua disuguhi hidangan yang dimasak sendiri oleh Mbak Desi. Cuman ada yang kurang lengkap nih. Gak ada kerucil yang rebutan ngantri paling depan. Biasanya di Indonesia, anak-anak udah duluan lari, takut gak kebagian. Hihihi. Jika saya memberikan separuh gaji saya untuk orang tua, apakah saya mendapat fadilah sedekah atau hanya fadilah berbakti kepada orang tua? Itu sedekah yang paling afdal itu. Sedekah yang paling afdal kepada orang tua. Itu luar biasa. Bahkan kita dan harta kita milik orang tua kita. Seorang syekh ditanya, baru beberapa waktu lalu saya lihat cuplikannya sampai dia di TV live isak-isak orang ini. Luar biasa gitu. Gara-gara satu penanya mengatakan, "Syekh, saya mau tanya, apa yang harus saya lakukan karena sekarang ibu saya numpang di rumah saya dan istri saya tidak cocok. Mana apa yang harus saya lakukan sekarang?" Syekhnya tiba-tiba nangis terisak-isak. Pembawa acaranya sampai minta syekhnya tenang dulu. Kok tiba-tiba isak-isak? Setelah tenang lalu beliau mengatakan, bagaimana bisa ada kalimat keluar dari lisanmu, ibumu numpang padamu. Kamu yang numpang sama dia. Walaupun itu rumah kau beli. Nggak mungkin itu. Kau dulu numpang di perutnya ibumu, gimana sekarang kau mengatakan dia numpang di rumah? Nggak mungkin. Rezeki manusia itu cuma 3. 1, yang dimakan jadi 2, yang dikenakan jadi 3, yang diinfakkan di jalan. Contoh, ini air buat saya, Zat. Boleh saya bungkus aja nggak? Boleh ya. Ternyata di jalan, Bu, saya ngakunya ini rezeki saya nih, Bu. Tapi ternyata di jalan teh bahe, diminum semut, diminum ucing. Berarti saya cuma disuruh sama Allah buat nganterin rezeki ini ke ucing, semut. Yang mana yang jadi rezeki saya? Yang udah lewat sini. Udah ketelan. Jadi yang udah lewat, ini ketelan. Ibu di rumah ada kulkas, di dalamnya ada migar, minuman segar. Ya. Tahu-tahu ponakan datang rame, diminum, digondol, habis semua. Berarti rezeki ibu atau ponakan? Nah kan, padahal kulkasnya kulkas ibu, yang beli ibu. Ya, kalau bukan ibu yang minum berarti rezeki ya udah tadi ponakan. Apakah benar dalam Islam dilarang nongkrong? Boleh, bukan tidak boleh. Nongkrong maksudnya di pinggir jalan ya. Kumpul-kumpul itu boleh. Karena ini memang dalam hadis Nabi SAW pernah disebutkan hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, jangan kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Maka para sahabat mengatakannya, Rasulullah, kami punya hajat. Kami nggak bisa duduk-duduk. Pasti kami pulang dari masjid, duduk nongkrong, ngobrol-ngobrol. Ya seperti sekarang banyak umat Islam duduk, mungkin di warung kopi, ngobrol-ngobrol gitu. Sahabat sering lakukan. Mereka ngumpul-ngumpul. Kami harus ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kalian harus lakukan, maka berikanlah jalanan haknya. Kata para sahabat, apa haknya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalian menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, memberikan petunjuk kepada orang yang butuh jalan, gitu kan? Ya, ini perintah-perintah Nabi SAW, menjawab salam. Ini semua hak-hak jalanan yang harus dijaga. Video dakwah. Lah anakku ya kepengen ahli tauhid tenan. Kenapa keriting? Kersane Allah. Kenapa gudul? Kersane Allah. Kenapa ora duwe? Kersane Allah. Kenapa ngising? Kos-kos terus. Sembrono. Jadi makanya ini masalah. Ya mulane wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat sampai ana kata-kata al-adat muhakkamah. Adat itu boleh jadi hukum. Makanya kata kitab hikam, andaikan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh
pasukan ya, butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu. Kenapa kowe ngewangi agama tenanan? Wis aku kudu ngewangi Allah tenanan. Terus berarti nak rata wangi repot ndekne. Sembrono. Ya ta ora? Ya wis pokoke bahasa iku saking senenge Allah istilahnya kaya nulungi Allah. Tapi ning atine wong mukmin ora kok nak Allah ora tak tulungi. Wah kerepotan. Oh ya ora ono ngono. Goblok ora barbar. Maksudnya ya ora usah ngono. Wis pokoke kowe seneng Allah istilahnya ya nulungi Allah. Masuk Video dakwah. tapi kira usah nyesal ngene yo kersane wujudem sing ngene iki yo kersane Allah. Yo wis ditulis nang Mahfud karir wis tok kene iki tok yo kudu ridho apa gak ridho malah neraka no. Nah kenapa Kang bodoh kok gak nyesal lo wajib ridho mek kodok-kodok. Makome ridho mek kodok podok bodoh ya tenang ra di prestasi ya tenang. Kok tenang Kang modal gak di karir ridho mek kodok kodok. Makome wis dhuwur no ridho mek kodok kodok. Kudu yakin nak kabeh sing terjadi pada kita iku kabeh kersane Allah. Soal kowe kadang ngeluh nasibmu wis imbo-imbo ae. Imbo-imbo ngeluh sawangane. Kan ya lucu misalnya kira tau ngeluh ya lucu kan, duit ra duwe melarat terus gak tau ngeluh sawangane kan koyo malaikat no. Wis pantes-pantese ngeluh. Tapi ngeluhe iku mung nggo lucu-lucunan ae, pantes-pantese manusa ya ngeluh. Tapi rasa mbok jerok-jerok soalnya kulillah sumadzarum fi khodihim yalam. Iki rungokno tenan. Iki bedane wong alim mbek ora. Wong alim iku rada ribet. Lan kula mbek wong alim kagum. Wong alim ribet kadang. Kita terangno ya khase wong alim. Kira paham lah pokoke rungokno. Aku yakin kira paham tapi rungokno. Engko sesuk paham napa? Ada hal-hal sing cara wong alim mestine iku gak setuju. Tapi iku pangeran ngersakno ngono ya akhirnya setuju. Yaiku sifat kalam, rungokno ya kalam sama basor ilmu. Ya, tak balinnya ya kalam sama basor ilmu, papat ya. Ya, rungokno ya, pokoke utawa bola-balik ya sama basor kalam ilmu. Nah, cara wong alim. Ya engko kowe bayangno dhewe dadi wong alim, bayangno. Ya bayangno kita dadi wong alim cerdas paham terus ramen urusan utang duit nasib terus kayak kula mboten ate mikir nasib kula piye sok ben jatuh to ora kula jatuh ya seneng mulya ya seneng ora mulya ora jatuh ya seneng pokoke kula sanad kersane Allah. Nah kowe kan gak wis melarat cek brontak ya Gusti jenengan kok gawe kula ngeten maksude piye ya maksude ra piye-piye ben gawe wae napa wong melarat tuh akeh brontak ya to. Mane kadal fakru ayakuna wa kufron, mulane nyerempet ke kafiran. Tapi ora brontak ya ora iso. Ora brontak melarat mulai bae bapake sampai dekne. Iku yo mangkel tenan ajene cara ora brontak kuwi. Ya rungono ya sama basor kalam. Awas kena ora paham kafir. Tapi iki khase wong alim. Kowe ora paham ra apa? عملا
أستغفر رب البرايا أستغفر من الخطايا أستغفر رب البرايا أستغفر من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا